Juli tahun 2024 ini saya akan melakukan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir, coaching, dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Kali ini saya bersama teman sejawat Ibu Sri Hartanti, beliau dari SD Negeri 5 Pacimantoro, Kecamatan Pacimantoro. Bu, bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Pak Rian. Bagaimana dengan Pak Rian? Alhamdulillah baik juga, Bu. Oke, karena sebentar lagi saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang dilakukan Ibu di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan ibu sehingga kompetensi ibu semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di kelas. Saya menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi yang akan ibu ajarkan nanti apa itu? Baik Pak Rian, materi saya nanti adalah Bahasa Indonesia bab 4, yaitu jeda untuk iklim. Baik, untuk ibu materi bab 4 jeda untuk iklim, bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin ibu capai? Ya, tujuan pembelajarannya yaitu nanti peserta didik mampu memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Begitu Pak. Baik, jadi tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Selanjutnya, ibu apa area pengembangan yang hendak ibu capai? Ya, area pengembangan saya di sini adalah membandingkan objek atau keadaan berdasarkan pemahaman terhadap tulisan dan gambar dalam teks naratif dan informasional yang sesuai dengan jenjangnya. Baik Bu, area pengembangan mengembangkan kategori yang lebih, misalnya membandingkan objek atau keadaan berdasarkan pemahaman terhadap tulisan dan gambar dalam teks naratif dan informasional yang sesuai dengan jenjangnya. Yang akan ibu capai nantinya adalah ingin dikembangkan atau ibu ingin untuk saya amati apa? Ya, saya ingin nanti Bapak mengamati area pengembangan pada pemahaman siswa mengenai sikap mandiri terhadap pemahaman pembelajarannya di kelas nanti Pak. Oke, baik Bu. Bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam tujuan pembelajaran ibu apa? Ya. Selanjutnya, baik untuk metode pembelajaran atau pembelajaran yang akan digunakan apa? Ya. Saya nanti akan menggunakan strategi pembelajaran studi kasus, yaitu problem based learning atau PBL dengan metode diskusi kelompok. Baik Bu, jadi strategi pembelajaran adalah studi kasus ya Bu. Iya. Untuk selanjutnya nanti pelaksanaan setelah jam istirahat ya Bu ya. Baik Pak. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, silakan untuk maju ke depan. Nabil menyiapkan. Nabil, ayo memimpin doa. Tempat duduk yang doa.
Ya, selesai. Sebelumnya, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Baik, terima kasih. Untuk pembelajaran pada hari ini, saya memiliki tujuan pembelajaran ada dua, yaitu kalian nanti mampu menentukan kebenaran informasi teks eksplanasi ilmiah. Yang kedua, kalian mampu memberikan pendapat tentang teks eksplanasi. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi, ya kan? Ada buku siswa halaman berapa kemarin? Ya, apa itu teks eksplanasi? Ada yang ingat? Yuk, baca apa? Teks eksplanasi adalah tulisan yang menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial. Iya, terima kasih Mbak Caca. Tangan Mbak Caca. Ya, berarti masih mengingat ya pelajaran kemarin tentang teks eksplanasi. Nah, nanti diantaranya tujuannya adalah seperti yang Bisri bacakan tadi ya. Kemudian nanti kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Sebelumnya, mari kita menyanyikan dulu lagu wajib. Yuk, berdiri dulu semua. Dan teman-teman dengan tempo dan hitungan keempat mulai 1, 2, 3. Harga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, kalian sudah mengingat pelajaran kemarin. Di sini Bu Sri akan menyampaikan, menyimak dari bacaan pada halaman 96 sampai dengan 98. Coba dibuka buku siswanya. Nah, nanti kalian akan menyimak video ya. Kalian simak video dan simak pada buku tersebut. Kalian perhatikan, kemudian nanti ada tugas kelompok yang harus dikerjakan. Sampai di sini paham ya? Coba kita lihat videonya terlebih dahulu. Silakan simak. Indonesia untuk kelas 6 kurikulum merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 4 yaitu juga untuk iklim di bagian anak-anak muda Indonesia yaitu keseruan aksi iklim menjadi tunduk. Nah, anak-anak pembahasan kita kali ini ada di halaman 96 sampai dengan 100 di buku kalian. Nah, sekarang apakah sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja dengan pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Eksplanasi ilmiah. Yang kedua, anak-anak mampu memberikan pendapat tentang teks yang berbeda. Yuk kita ke bagian menyimak. Simak dulu pembacaan teks berita tentang aksi jeda untuk iklim yang berjudul Anak-anak Muda Indonesia ikuti seruan aksi iklim Greta Thunberg. Catat kata-kata atau istilah yang sulit. Nah, di sini kakak akan membacakan sebuah teks berita yang judulnya adalah Anak-anak Muda Indonesia ikuti seruan aksi iklim Greta Thunberg. Rabu, 18 September 2019. Nah, ini bisa lihat ya dari gambar ini teman-teman kita sedang melakukan aksi iklim. Anak-anak muda
Alexandra Karim di Jakarta, Rabu. Di Jakarta, 1.000 pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa yang mengambil cuti kerja sudah mendaftar secara daring di situs Global Climate Strike untuk mengikuti aksi iklim dengan perjalanan dari Masjid Cutmutia menuju Balai Kota DKI Jakarta lalu bergerak ke titik akhir Taman Aspirasi. Lewat aksi iklim yang akan 100% menggunakan energi bersih itu, menurut Karim, anak-anak muda akan menyampaikan pesan kepada pemerintah agar menggantikan cara-cara biasa dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Menurut perhitungan para ilmuwan, 11 tahun ke depan bumi sudah akan mencapai climate tipping point, titik kritis itu. Kita akan coba untuk diskusi dengan Gubernur Anies Baswedan. Ingin tahu komitmen beliau seperti apa? Ujar Karim, pengajar di Sekolah Seni Teknologi Indonesia. Seharusnya menurut Karim, pemimpin daerah ikut ambil bagian dalam deklarasi darurat iklim serta membuat kebijakan yang lebih ambisius guna mengurangi emisi gas rumah kaca pemicu perubahan iklim. Mahasiswa yang tergabung dalam komunitas peneliti Indonesia pertama, Novita ini berharap akan banyak yang ikut dalam aksi iklim yang digelar 3 hari menjelang sidang umum PBB untuk berbagai iklim di New York tersebut. Semakin banyak masa yang datang akan semakin bagus, ujar dia. Dalam tahun terakhir, menurut dia, sudah ada upaya untuk mengangkat isu energi bersih guna mengembalikan perubahan iklim. Namun, ternyata kesenjangan informasi mengenai perubahan iklim dalam masyarakat masih tinggi. Oleh karena itu, komunitas peduli lingkungan berusaha mendorong pemerintah menggencarkan sosialisasi mengenai perubahan iklim dan dampaknya. Para aktivis menyiapkan berbagai kegiatan untuk aksi iklim di Taman Aspirasi, mulai dari menyediakan panel ekspresi, mendatangkan para influencer, sampai menghadirkan para santri dari berbagai daerah. Kegiatan serupa akan dilakukan di Aceh, Medan, Bengkulu, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Palangkaraya, Kupang, Makassar, Palu, dan Palembang. Greta Thunberg, aktivis lingkungan berusia 16 tahun, menginisiasi penyelenggaraan Global Climate Strike pada 20 sampai 27 September 2019. Menurut catatan 350 orang, aksi iklim itu akan dilakukan di 137 negara dan meliputi total 4.500 kegiatan. Di kawasan Asia Pasifik, jumlah peserta yang mendaftar paling banyak di Indonesia dan Filipina. Aksi iklim global di Filipina juga akan diikuti sekitar 200 perusahaan, termasuk bank, yang akan menutup operasi setengah hari untuk mendukung kegiatan tersebut. Di Indonesia, kita ingin ada pebisnis untuk ikut juga mendukung Global Climate Strike, kata Tamara, pegiat lingkungan dari 350 di beberapa organisasi. Nah, ini deklarasinya setia ini editornya Mariani. Nah, kita sudah selesai membaca teks berita. Pada teks di atas tadi kalau sudah melihat ada beberapa. Ya. Dari teks tadi, coba perhatikan ya. Dari teks tadi kita ada kata-kata asing, kata-kata sulit dipahami, kosakata baru, ya. Kosakata baru yang sulit dipahami. Coba pada bacaan tersebut apa saja kosakata itu yang sulit bagi kalian? Apa? Batas, ya? Jeda. Apalagi? Iklim. Terus? Komitmen. Kesenjangan. Ada apa lagi? Daring. Terus? Aktivitas. Terus? Menganalisa. Ada yang tahu itu apa? Kita
mengerjakan kosakata baru ini. Arti dari kalimat-kalimat atau kata-kata itu yang masih sulit kita pelajari. Kita sama-sama akan mencari apa toh arti kata-kata sulit tersebut. Nah, maka kalian nanti kerjakan secara berkelompok ya, secara berkelompok. Kelompok ini kelompok A, ini B, kemudian yang cewek kelompok C. Jadikan satu mejanya geser ke sini, yang ini geser ke sini, yang cewek. Tidak tahu aktivis itu apa? Yuk, ada yang tahu? Ada yang tahu? Aktivis itu adalah orangnya. Kalau kita melakukan kegiatan itu namanya aktivitas. Misalnya saat ini kita sedang belajar, berarti kita melaksanakan aktivitas belajar. Nah, kalau aktivis itu apanya? Orangnya. Berarti yang melakukan kegiatan itu namanya aktivis. Nah, contohnya seperti itu. Kalian paham ya? Kemudian ada lagi jaring. Kalian sudah pernah kan melaksanakan pembelajaran jaring? Oh, dan opo artinya? Apa artinya? Dalam jaringan. Terus maksudnya kepiye? Nanti silakan dituliskan dalam lembar kerja ya. Kemudian ada lagi komitmen. Komitmen itu apa toh? Oh, aku berkomitmen, aku memiliki komitmen. Berarti apa? Apa? Komitmen itu apa? Apa? Ada yang tahu? Komitmennya kayak diri itu janji, punya janji pada diri kita sendiri. Aku punya komitmen. Duit kesepakatan dua wali dewi. Kalau kita punya kesepakatan kelas, maka kita harus punya kesepakatan untuk diri kita sendiri. Ya, aku kudu ini, nah itu berkomitmen. Itu jenenge maksudnya. Nah, nanti tolong kata-kata ini ya kalian kerjakan. Cari pada buku atau pada kamus ya. Nanti kerjakan pada lembar kerja. Kan saya buat kelompok. Nanti silahkan buat di lembar kerja ini. Di halaman 1 dulu, ya. Di halaman yang 1 dulu. Nanti ke tugas kedua di pada halaman yang kedua. Nah, silahkan mencari kosakata tersebut. Nah, silahkan kalian cari arti kosakata tersebut. Setelah nanti kalian cari, maka saya akan mencocokkan benar atau salahnya dari pekerjaan kalian. Yuk. Yuk, silakan kerjakan. Kamu di buku tulis. Buku tulis saya buka di. Ayo lagi gimana ini malah gambarnya seperti ini nih. Kerjakan yang ini. Aksi itu apa? Di sini sudah kemarin kan sudah toh. Aksi ini apa toh? Yuk, kerjakan tugas. Nah, nih aksi, iklim, aktivitas. Kalau nggak di bukumu Mas Fahri.
itu apa artinya? Iklim apa? Cuaca bisa atau ke A, nama dengan ke A, apa aja tadi? Ke A, dan tulis kalau aksi apa? Aksi nyata. Berarti ini aksi apa? Kalau aksi apa? Lakukan boleh. Tulis sama dengan apa? Mas, iya. Atau gerak. Oh, boleh. Tulis Mas. Ini ditulis di buku. Di. Kemudian iklim itu apa? Ada yang tahu Rizky? Boleh. Keadaan. Keadaan cuaca boleh. Nanti silakan simak videonya ya. Benar atau salah jawaban kalian. Apa? Iklim cuaca boleh. Apa tulisannya? Kemudian yang ketiga apa? Jeda. Jeda itu berarti apa? Jeda itu sama artinya apa? Stop. Waktu berhenti. Oh iya, stop itu berarti mandek sedikit, berarti terjeda. Waktunya berhenti. Jadi waktu berhenti. Waktu berhenti. Bukan maksudnya terjeda, berarti terhenti, rampung. Itu yang maksudnya ya. Aktivis itu tadi apa yang tak bilang tadi? Nah, orang yang melakukan orangnya kalau aktivis itu. Kemudian apa lagi? Apa? Apa lagi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan didiskusikan dulu. Berapa emisi? Ya? Sampai di mana? Emisi. Yang dibuang ke udara. Ada yang namanya emisi kan kandungan gas yang dibuang ke udara. Berarti sudah tidak digunakan lagi. Kandungan gas yang dibuang ke udara. Kemudian ini jangan di sini nggak apa-apa loh, bisa. Selanjutnya apa? Penggagas. Penggagas itu apa? Pemikir atau pencetus gagasan sing memiliki unek-unek sing gagas sing merealisasikan itu penggagas apa ya penggagas pencetus sing duwe ide itu namanya penggagas ya tulis belum? Rizky sudah sampai di mana? Rasa aku susu. Pecat. Connect. Daring. Sudah sampai di mana? Nah, selanjutnya ini kan ada kata jaring ya. Nah, pada pelajaran selanjutnya nanti ada sinonim dan antonim. Nanti kalian akan tahu. Jaringnya apa namanya? Dalam jaring. Ya sudah ditulis kok. Dalam jaring. Iklim cuaca keadaan. Keadaan suhu.
Itu aja yuk bisa. Ada lagi, masih kurang berapa? Kita cocokkan dengan videonya, benar apa salah coba. Nanti sudah? Sudah? Udah belum? Ada yang belum? Emisi apa? Udara yang dibuang ke udara. Kandungan gas. Kandungan gas. Kurang berapa kelompok ini? Yuk, kalau diskusi itu ikut-ikut gak apa-apa. Teman-teman diskusi. Mas Lutfi sini ke belakang, coba tanya sudah bisa kan? Komitmen mau apa? Boleh kesepakatan boleh. Perjanjian. Perjanjian kode kesepakatan kita punya kesepakatan. Ya, tidak boleh gaduh misalnya. Perjanjiannya dari dan perjanjian. Sudah ya? Sudah? Coba kita cocokkan dengan videonya. Kalian simak kembali. Yuk. Kata yang diwarnai warna kuning itu merupakan kata-kata sulit. Nah, begitu yuk kita akan bantu mencari tahu apa sih arti dari masing-masing kata-kata sulit itu. Kita mulai dari kata yang pertama ada aksi. Nah, aksi ini adalah gerakan. Yang kedua ada kata iklim, artinya keadaan alam, baik suhu, kelembapan, awan, hujan, maupun matahari dalam jangka waktu yang agak lama. Kemudian ada kata jeda, artinya waktu berhenti. Lanjut ada emisi, artinya kandungan gas mesin yang dibuang ke udara. Lanjut ada kata penggagas, artinya pemikir atau pencetus kegagasan. Lanjut ada kesenjangan, artinya perihal ini yang bersifat, berciri. Kemudian kesenjangan itu artinya juga bisa ketidakseimbangan. Lanjut ada kata aktivis, artinya orang, terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, maupun wanita yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu. Lanjut ada kata daring, artinya dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Lanjut ada kata komitmen, artinya perjanjian, yaitu keterikatan untuk melakukan sesuatu. Yuk kita lanjut. Bisakah kalian menebak arti dari istilah berikut? Coba kalian berlatih menuliskan arti kata-kata ini. Nah, ada yang salah dari kita mengartikan kosakata tadi. Ada yang salah? Gimana kelompok A? Sudah? Sudah B? Sudah ya. Ada kelompok B? Ada yang salah? Kelompok C? Sudah? Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi aksi, iklim, aktivitas, jeda, penggagas, daring, emisi, kesenjangan. Kesenjangan tadi apa? Ada yang tanya, kesenjangan tadi apa? Perimbangan yang bersifat berdiri. Oh iya, berarti terjadi perbedaan kesenjangan, ya. Ujungnya maksudnya ya. Nah, terus lanjut, kita akan lanjut pada aktivitas selanjutnya. Nah, selain kata-kata sulit, nah, mungkin ada istilah yang belum kalian pahami. Nah, tidak. Nah, sambil berjalannya pembelajaran, nanti kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Jika ada yang ditanyakan tentang kosakata ini. Nah, istilah bisa dibentuk dari pepadanan kata, beberapa kata. Jadi tersusun atas beberapa kata. Arti istilah bisa merupakan arti dari tiap kata, pembentuknya atau maknanya bisa sama atau bisa juga sama
sama sekali berbeda. Iya maksudnya maknanya itu bisa sama sekali berbeda. Katanya podo ning maknanya jadi berbeda gitu ya. Nah, di sini akan menebak arti istilah. Nah, pada halaman 99, nah itu ada dua kata ya. Ada dua kata tapi artinya nanti berbeda. Nah, iklim dong gitu ya. Karena menjadi dua kata aksi iklim, maka artinya apa gitu loh. Dari apa bacaan atau yang dari simakan video kalian tadi, carilah maknanya apa. Nah, yang pertama itu tadi ada aksi iklim ya, aksi iklim nih. Kemudian aktivis lingkungan. Berarti aktivis lingkungan itu apa kira-kira nih? Aktivis mau orang nih tambahin lingkungan, kira-kira apa ya? Nah, yang ketiga jejak untuk iklim. Yang keempat turun ke jalan. Yang kelima energi bersih. Yang keenam gas rumah kaca. Yang ketujuh titik kritis iklim. Itu bisa dicari pada dicoba diwaca meneh dengan hasil yang menyimak tadi loh. Anak-anak muda Indonesia ikuti seruan aksi iklim Greta Thunberg. Kuwi enek istilah mau lah. Artinya itu apa? Gitu coba dicari dari bacaan itu. Nah, itu kurang kosakata. Judul. Sampai di mana? Silahkan mengerjakan. Mas Rizky sudah mencoba mengerjakan. Kamu menghadapnya ke sini dong. Silahkan berdiskusi. Yang kalian tidak tahu apa, nanti ditulis di sini. Yuk Mas. Maju ini. Mas Abi maju ini. Di sana diapit nih. Berpresentasi ke depan. Rizky. Ayo. Mungkin anak kamu kita kirim demonstrasi dulu. Turun ke jalan, berdemonstrasi dengan melakukan protes di jalan. Turun ke jalan, di sini ada. Turun ke jalan, itu mana? Turun ke jalan itu artinya apa? Berdemonstrasi, tulis, berdemonstrasi dengan melakukan protes di jalan. Turun ke jalan dengan protes di jalan. Ya, dia mau buku aja. Selembar itu buat maju. Ayo, kamu itu berhadapan. Gimana ini diskusi? Abi diskusi oleh itu akan maju ke depan ini ke teman dan malah mau sini. Boleh. Silakan kerjakan, Alfi. Boleh istilah ini di sini. Yuk. Siap. Apa itu? Ini. Sudah. Sudah. Gimana sih makanya? Yo diskusi tulis deh. Yang di depan itu ditulis di Alfi itu gimana berdasarkan nulis tulis deh. Silakan berjuang.
Sudah Mas Rizky? Belum. Titik kritis iklim. Apa itu titik kritis iklim? Titik ketika perubahan pada iklim tidak bisa dihentikan atau diputar balik. Titik di mana tidak bisa diputar balik. Ini Mas Rizky sudah mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang istilah dalam bacaan ya. Silakan masuk ke sini. Tulisannya agak besar ya, menurut tinggi saya kemudian yang titik kritis. Sudah Vino? Ya, silakan ditulis seperti contoh. Sudah Vino? Terus di sini. Nanti yang belum jelas boleh ditanyakan ya. Kurang jelas di mana? Sudah, Rizky. Hampir selesai. Sudah? Mas Rizky akan mencoba membacakan ke depan dari hasil jawabannya. Silakan dibaca ke depan. Jangan saja. Silakan dibaca ke depan. Aksi untuk mengatasi krisis iklim. Aksi lingkungan orang atau organisasi bergerak di bidang lingkungan. Secara kutipan aksi
Iya, terima kasih Mas Rizky. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Rizky. Sesuai kesepakatan kelas kita, ya maju tepuk tangan. Yuk sebelumnya kita tepuk 2 jempol. Mana? Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Pak Nabil nggak ada suaranya ya? Mantap Bil. Bil tulis dulu yang belum selesai. Nah, kalian tadi sudah menjawab pertanyaan atau menjawab istilah dari bacaan. Bacaan apa? Apa? Anak-anak muda Indonesia, ikuti seruan aksi iklim. Nah, istilah-istilahnya tadi sudah kalian jawab, sudah kalian ujari ya, karena sudah bisa mencari jawabannya yang sudah diwakili oleh Mas Rizky. Nah, kalian masih ada tugas lagi. Nah, tugasnya apa? Nanti silakan dipresentasikan kembali. Nah, ini kegiatan ini dari tujuan pembelajaran kita kan ben bisa mengungkapkan meneh apa isine. Ya, dari bacaan itu nanti silahkan dibuat catatan ya. Silahkan dibuat catatan, kemudian presentasikan kembali dari bacaan ini mau teks eksplanasi tadi. Silahkan kalian buat narasi, buat catatan kembali, kemudian presentasikan. Paham? Bisa ya? Sambil menjawab pertanyaan ya, pertanyaan yang ada pada halaman 100. Buka halaman 100. Nah, kita sudah sampai di situ. Di halaman akhir ya, kita sudah sampai di situ. Kita sudah sampai di halaman 100. Nah, coba kalian jawab pertanyaannya pada lembar kerja yang sudah Bu Sri berikan tadi. Kemudian nanti tolong dipresentasikan. Dijawab Mas. Nah, silakan cari jawabannya pada bacaan. Nah, paham ya? Tugasnya itu banyak sekali, Mas. Itu cuma untuk tugas-tugas. Karena kalau nggak diberi tugas, Mas Nabil karo Albi mantuk kesiburan. Silahkan kerjakan dulu yang halaman 100. Kemudian nanti tolong untuk kelompok C mewakili Mbak Caca atau Mbak Jila atau Mbak Lala, Kaira mewakili presentasi ke depan. Ya, siap? Siap? Oke, siap. Lanjutkan. Mas Ruby, kerjakan halaman 100. Yuk. Kerjakan halaman 100. Tidak usah terburu-buru karena mencari jawaban pada bacaan, rasa kesusu, mencari jawaban pada bacaan.
Silakan halaman 100. Oh, Mas. Yuk, jangan dulu. Nanti masuk ke depan kamu. Di buku aja. Ini ada lembar terus di buku sekalian. Itu lo nggak mengerti buku itu. Yuk, silahkan dijawab. Gampang kok. Tidak usah terburu-buru. Caca, waktunya masih lama. Pertanyaannya yang pertama, yuk. Pertanyaan yang pertama apa nama aksi yang akan dilakukan anak-anak muda di Indonesia pada tanggal 20 September 2019? Coba dicari jawabannya, Mas. Nenggon saya. Nah, kalian kalau sudah bisa menjawab, kalian sudah bisa menuliskan tanggapan. Berarti kalian itu sudah berlatih untuk apa? Menyampaikan pendapat. Silahkan sampaikan pendapatmu itu melalui pertanyaan ini. Tuliskan pada lembar jawaban. Angel apa gampang? Yang kedua, siapa yang melopori aksi tersebut? Jangan dijawab dulu. Kalian menjawabnya. Sampaikan ke depan nanti. Mas, ayo Mas. Kayak nulis yang mau nulis. Nanti terus jangan tulis di papan. Yang lain nulis siksa. Dijawab sekalian. Nah, tidak usah buru-buru, masih ada waktu. Sudah ada itu toh. Ini mau dibaca ke depan, baca mau presentasi. Maksudnya gimana? Tulisan kamu tuh jangan terlalu jaga, diskusikan silakan. Kalau jangan, kamu senang tuh. Lo semangat kayak Mas Adi Lutfi. Masak Indonesia. Yang ketiga, pesan apa yang ingin disampaikan Alexandra Karin pada pemerintah? Yo. Cari jawabannya pada halaman depan itu, membaca tadi. Jadi itu Mas. Itu bisa. Gak apa-apa, nanti dilanjut. Kita lanjutkan. Ini soalnya itu sama, soalnya itu ini. Oh iya. Tuh, tulis dulu Mas Rizky. Silakan didiskusikan. Hari di sini Mas Haji. Ya, mungkin kok maksudnya? Ya, silakan dituliskan. Dan berlatihan menulis. Itu loh. DP nama, yo itu DP-nya. Yo diskusinya. Kamu yang nulis, Mas Rizky yang DP. Ya.
Sendiri. Terus lanjutkan. Keempat. Apa pertanyaannya? Yang keempat, berapa negara yang menyatakan bergabung dalam aksi iklim global? Berapa negara yang menyatakan bergabung dalam aksi iklim global? Yuk. Ya, cari jawabannya. Iya, Alfi sama Haji. Siapa? Haji. Sudah belum? Mungkin belum terjadi. Si mau? Cek tulisannya koyo ini. Si mau? Sekarang gue mau menulis mau. Boleh baca lagi. Baca berapa negara? Oke. Dibaca dulu. Dijawab berempat ini. Aku maju ke depan. Harus. Cewek nanti memiliki ayo diskusi kawan. Lanjut. Ini sudah 1, 2, 3. Yang keempat mana? Ini yang keempat. Baca dari sini sampai sini. Terus aku itu belakangnya baru sudah ada loh. Ya. Ya. Sudah belum baca? Sudah tahu masuk nomor 4. Kemudian, nah inilah dia yang kelima. Setujukah kalian dengan aksi jeda untuk iklim ini? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Tuliskan tanggapan beserta alasannya. Jika kalian setuju, tuliskan alasannya kenapa. Jika tidak setuju, apa alasannya? Nah, ini nanti yang saya suruh maju ke depan Mbak Caca untuk menyampaikan pendapatnya. Ya toh? Dengan menuliskan tanggapan, berarti kamu itu sudah apa? Berarti menyampaikan pendapat lewat tulisan tadi. Nah, tercapai sudah tujuan pembelajaran kita. Kalau sudah, kalian sudah bisa mencerna, sudah dapat menyampaikan informasi, menuliskan tulisannya, teks eksplanasi kembali, menuliskan kembali, caranya merangkum ya. Kok belum kamu? Yang 4 itu tadi loh. Ini. Nah, sudah. Kalian memberikan pendapat setuju atau tidak? Jika setuju, berikan alasannya. Jika tidak,
Ini butuh penalaran ya, yang nomor 5 itu penalarannya. Butuh dinalar, butuh kepiye toh jawabanku, setuju atau tidak setuju. Yo. Sudah? Ya. Sebelum kita melaksanakan presentasi, yang lain coba semuanya saja. Kita bayangkan kita berada di mana ya? Karena cuaca hari ini amat sangat panas ya. Iklim hari ini amat sangat panas ya. Coba kita bayangkan kita berada di mana ya? Kolam renang ya. Bayangkan dulu kita berada di kolam renang. Yuk kita renang dengan renangnya tidak di kolam renang, di sawah ya. Itu ada kali-kali. Bayangkan dulu kita berada di tempat yang sejuk, asri, ada ikan-ikan di situ, ada tumbuh-tumbuhan di situ. Rasakan bagaimana segarnya udara di siang hari yang panas ini. Kamu berada di suatu tempat sing indah, sing jiling. Piye rasane? Yo, coba tarik nafas jalan-jalan. Kemudian hembuskan, bayangkan kamu berada di sungai, di pinggir sawah, ya, sing sejuk. Bayangkan, tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Gimana? Sudah nyaman belum Mas Albi? Sudah nyaman belum Mas Albi? Oh, ya. Kalau sudah, Mbak Caca ingin mencoba mempresentasikan tanggapannya, ya, mempresentasikan tanggapannya. Yo, silakan Mbak Caca. Suaranya yang keras ya. Suaranya yang keras. Yuk. Teman-teman, saya akan mencoba menjawab nomor berapa? Nomor 5. Saya akan mencoba memberi tanggapan. Teman-teman saya ingin Perhatikan. dalam menanggapi berita anak-anak muda Indonesia, Seruan aksi iklim berlaku tanggal 18 September 2019. Saya menyatakan sangat setuju dengan adanya aksi jeda untuk iklim di Indonesia. Saatnya anak-anak muda berunding bareng kalau pemerintah dirasa tidak mampu melakukan hal yang benar untuk mengatasi krisis iklim yang mengancam masa depan. Sayang sekali partisipasi anak-anak muda Indonesia untuk aksi ini masih sangat kecil dibandingkan dengan partisipasi anak-anak yang dan pelajar di negara lain. Ini kemungkinan karena kurangnya kesadaran akan bahayanya perubahan iklim yang berdampak pada kita semua, bukan hanya pada negara tertentu. Sudah saatnya isu tentang iklim ini menjadi perbincangan dan diskusi di ruang-ruang kelas kita untuk menumbuhkan kesadaran anak Indonesia untuk menjaga satu-satunya planet yang kita punya. Sudah? Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Caca. Ya. Tepuk dulu John. Tepuk prestasi. Prestasi. Yes. Terima kasih Mbak Caca sudah mewakili untuk presentasi dari ini. Tadi juga Mas Rizky sudah mencoba untuk mempresentasikan. Coba saya tanya dulu. Dari jawaban Mbak Caca tadi, jawabannya setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, berarti kalian mendengarkan presentasi Mbak Caca dengan menjawab setuju. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya mari kita simpulkan dulu apa inti dari pembelajaran hari ini. Apa? Oh iya, tentang jejak iklim dengan
menyampaikan kembali informasi yang ada pada teks. Siapa sih bisa menyampaikan mau? Sing mewakili adalah Mbak Kaca. Mungkin maksudnya ya, tahu maksudnya? Ya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang karena akan pulang? Jadi yang perlu direfleksikan itu apa? Kalian itu sudah senang, kemudian ada yang sulit, ada yang sulit, ada yang mau ditanyakan. Nah nih, jadi kita itu kalau belajar harus serius sedikit ya. Dengan serius seperti ini mungkin kalian masuk ya, pelajaran itu dapat diterima. Kalau tidak seperti ini, kalian itu sambil gojek gitu kan? Ya, kalau tidak ditekankan kalian pasti sambil gojek. Baik, untuk pelajaran selanjutnya, sebentar, kalian ada tugas di rumah ya. Kita akan mau membahas tentang antonim dan sinonim. Nanti ada tugas evaluasi di rumah ya, di buku aktivitas siswa. Selain itu ada pada halaman 101. Halo Hai. 101. Ada tugas pada halaman 101 dan apa? Pada aktivitas ya, silakan dibuka kembali. Halaman 101 dan halaman berapa yang aktivitas? 187. Ya. Oke. Sudah? Ketemu Mbak Jila? Jejak untuk iklim, bab 4. Ketemu ya? Ya. Untuk pelajaran besok bahasa Indonesia, selanjutnya kita akan mempelajari tentang antonim dan sinonim. Sinonim dan antonim. Tapi sebelumnya sudah diculik dulu dengan PR ya. PR yang satu dan yang PR kedua dalam buku untuk materi berikutnya. Kalian paham? Sudah benar-benar tidak ada yang mau ditanyakan? Tapi mudah. Nanti dipelajari lagi ya. Sebelumnya untuk mengakhiri pelajaran hari ini, anak-anak marilah kita menyanyikan lagu daerah dulu. Lagunya apa ya? Nah itu bukan apa? Yo, nyanyikan yuk rock konco dolanan ing jaba. Duduk saja nggak apa-apa. Mas, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini kita menyanyikan dulu lagu daerah Padang Bulan. 1, 2, 3. Yuk rock konco dolanan ing jaba. Bentar, silakan dimasukkan dulu bukunya. Enggak? Itu tuh masih sama dengan jenis Siap.
dibaca toh. Saiki dibacakan. Di tempat duduk yang praktik awal. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kalian tadi sebelumnya saya ingatkan dulu ada tugas aktivitas dan evaluasi pada halaman 101 itu untuk PR. Kemudian besok dilanjutkan dengan bahasa Indonesia tentang sinonim dan antonim yang tadi sudah dikumpulkan dengan daring ya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Masih ada lagi tidak? Tugas hari ini cukup sekian dulu dari Bu Sri. Sekian, ada kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rajin, yuk Mas Rajin, Abi, Lucy, Salah, Mas Rizky, Mas Nabil, ya Mbak, silakan. Alhamdulillah kita bertemu kembali di catatan pasca observasi bersama saya Ian dan kerja saya Ibu Ziadati serta Ibu PP Ibu Nawir. Baik, Bu Sri, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pra observasi dan proses observasi di dalam kelas selama pembelajaran. Bagaimana perasaan ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tadi? Baik Pak, alhamdulillah perasaan saya sudah lega Pak. Alhamdulillah ya Bu, saya pun melihat dari tadi pembelajaran berjalan dengan baik. Baik Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri perform dari kegiatan belajar ini? Ya, kalau saya menilai Pak, saya masih perlu meningkatkan lagi meski beberapa bagian dari pembelajaran sudah bisa berjalan dengan baik Pak. Gitu. Nah, apa yang membuat Ibu menilai? Ya, saya menilai berdasarkan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Baik, Ibu, boleh saya menyampaikan pengamatan saya? Monggo Pak, silakan. Menurut pengamatan saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan saat kegiatan pra observasi, murid mampu melakukan berdasarkan makna dan iklim sehingga menumbuhkan sikap mandiri terhadap kemauan di kelas, dan area pengetahuan yang ingin dikembangkan adalah soal karakter yang itu mandiri terhadap pemahaman pembelajaran di kelas dengan menggunakan strategi pembelajaran yaitu studi kasus ya, serta model pembelajaran yang dilakukan sehingga murid bisa menerima materi dengan baik dan mereka sangat senang dengan model yang diterapkan oleh Ibu. Bagaimana pendapat Ibu setelah melihat tentang apa yang saya sampaikan tadi? Alhamdulillah Pak, saya senang sekali mendengarnya Pak. Baik, untuk selanjutnya kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran tadi? Ya, kendala yang saya
rencana yang akan saya lakukan adalah mengadakan pendampingan secara individu kepada anak yang benar-benar belum paham, yang belum benar-benar memahami tentang pembelajaran ini. Baik, sekali lagi rencana yang Ibu sampaikan tentu saja dengan melakukan penelitian secara individu. Lantas siapa kira-kira yang bisa membantu dan kapan bisa dilaksanakan pertanian? Nanti saya akan mengajak anak-anak yang sudah paham terhadap materi tersebut untuk mendampingi anak-anak yang kurang paham tadi, Kak. Jadi seperti tutor sebaya begitu, dan rencananya akan saya lanjutkan secepat mungkin untuk pendampingan individunya, Pak. Terima kasih Ibu. Saya tunggu kabarnya selanjutnya untuk perkembangan anak yang belum benar-benar paham tadi, ya. Iya. Terima kasih Pak Rian atas waktunya untuk mengamati pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih Pak Rian. Sama-sama Bu, salam sehat selalu ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih.